KRI Nanggala 402 akhirnya dinyatakan tenggelam setelah 3 hari dilakukan pencarian sejak Rabu 21 April 2021 di perairan Bali. Kapal selam buatan Jerman tahun 1977 ini dideteksi oleh kapal selam TNI Angkatan Laut, tenggelam di kedalaman 850 meter akibat retakan besar. Beberapa fakta dan bukti yang ditemukan membuat status kapal tersebut berubah dari submerged kapal selam tenggelam menjadi subsea kapal selam hilang. Berikut sederet fakta tenggelamnya KRI Nanggala 402 seperti dirangkum dari kompas.com. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksmana Yudo Margono mengatakan, dengan adanya bukti otentik Nanggala maka pada saat ini kita isyaratkan dari submerged menjadi subsea. Bukti otentik yang ditemukan yakni alas yang biasa dipakai untuk sholat, spons atau busa sebagai penahan panas agar tidak terjadi kondensasi pada ruang bertekanan hingga komponen peluru tabung torpedo. Kemudian pembungkus pipa pendingin bertulis keterangan berbahasa Korea, cairan dalam botol oranye yang berisi oli pelumas periskop, serta bukti cairan solar. Yudo Margono membeberkan kapal selam ini tenggelam bukan karena ledakan, tapi karena retakan kapal yang cukup besar. Bukan ledakan, kalau ledakan ambiar semua, ujarnya. Retakan terjadi secara bertahap di tiap tingkat kedalaman, karena retakan jadi secara bertahap di bagian tertentu. Dia turun, ada fase-fase dari kedalaman 300 meter, 400 meter, 500 meter, ada keretakan, kata Yudo. Menurut dia, akibat keretakan tersebut barang-barang dalam kapal keluar. Sejumlah kekuatan telah dikerahkan baik dari dalam negeri dan bantuan dari negara tetangga. Pencarian tersebut berhasil mendeteksi kapal tersebut di kedalaman 850 meter. Unsur-unsur kita yang melaksanakan pendeteksian dan unsur-unsur lain akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang dideteksi adalah kedalaman 850 meter. Selanjutnya, tim bersiap melakukan evakuasi medis terhadap awak kapal selam yang masih bisa ditemukan. Pada fase ini, kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang masih kemungkinan ada yang selamat. Anggota yang selamat akan kita evakuasi baik ke Surabaya atau ke Banyuwangi, ujar KSLA. Tim mendeteksi lampu masih nyala dan isyarat tempur dan perang masih terdengar oleh kapal penjejak. Lampu hidup, bahkan isyarat perang tempur dan perang menyelam masih terdengar kapal penjajah yang berjarak 50 meter dari itu. Saya mendukung kapal tak blackout atau Yudo menuturkan kemungkinan masih ada ruang kapal selam yang tak kemasukan air. Kemungkinan air masuk ada, tapi ada kemungkinan juga ada bagian-bagian kabin yang air tidak bisa masuk karena di dalam kapal selam ini ada sekat-sekatnya, ujar dia. Jadi di dalam ruangan ini dibagi per kompartemen. Jika keretakan di depan dan anggota sempat menutup dan mungkin ada kemungkinan tak kemasukan air, tambah dia. Yudo mengatakan jika kondisi kelistrikan kapal selam masih menyala, cadangan oksigen bisa bertahan hingga 5 hari. Namun, jika kondisi blackout, maka cadangan oksigen tersisa 72 jam sejak dinyatakan hilang. Ketika masih ada kelistrikan ini bisa sampai 5 hari dan kita tak bisa menentukan apakah kemarin blackout atau tidak, kata Yudo Sabtu. Sehingga dirinya tak bisa menduga-duga kondisi awak KRI Nanggala 402. Dalam pencarian penemuan KRI Nanggala 402, TNI dibantu oleh militer negara lain seperti Australia, Singapura, hingga Amerika Serikat. Untuk kapal-kapal yang memiliki peralatan seperti Singapura, dia memiliki alat yang bisa mencakup kedalaman 900 sampai 1000 meter. Kita tempatkan bersama KRI Rigel. Jika itu terbukti Nanggala, kita tindak lanjutkan dengan peralatan yang dimiliki oleh Singapura, kata Yudo.